Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jemaat GBI Tidar Blessing. Mari bersama-sama kita naikkan pujian dan syukur kita di hadapan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sungguh sangat baik buat kita, amin. Seberapa banyak dari kita yang menikmati kasih Tuhan sepanjang tahun ini. Mari lambaikan tanganmu dan berikan suara-suara yang meriah buat Tuhan Yesus saja. Haleluya. Kami percaya Tuhan, di tahun yang baru ini Tuhan kami akan melaluinya bersama dengan Engkau. Karena kami tahu Tuhan sudah memberikan jalan yang sempurna buat kami. Karena rancangan-Mu di atas rancangan kami Tuhan. Dan jalan-Mu di atas jalan-jalan kami. Kami mau serahkan hidup kami mau serahkan penyembahan kami Tuhan. Kami serahkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Dan biarlah Tuhan Engkau yang berdaulat atas setiap hidup kami. Atas setiap tubuh jiwa roh kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah saat ini kami mau naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Karena Engkau sungguh sangat baik. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus,
menyembah-Mu sepanjang tahun 2020. Sekalipun lembah kekelaman kami lalui, tapi mata kami tetap bisa melihat kebaikan-Mu. Hati kami tetap bisa mengecap kebaikan-Mu Tuhan. Dan biarlah hidup kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Biar ini menjadi komitmen setiap kami Tuhan. Di tahun yang baru kami mau tetap menyembah-Mu, kami mau tetap menyembah-Mu Tuhan, kami mau tetap memuji-Mu Tuhan. Apapun keadaan kami, biarlah hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, kami kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah kami, Kau yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, akan Engkau. Berikan pujian yang terbaik dan kaguman kita kepada-Nya. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Allah yang layak, Kau Allah yang layak dipuji. Berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ku kagum akan Engkau, kami kagum akan Engkau. Yesus baik, kami kagum akan kebesaran nama-Mu Tuhan. Kami kagum akan perbuatan-Mu yang ajaib. Mari jemaat Leader Blessing yang kagum akan Tuhan, berikan suara-suara yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kau sungguh sangat baik, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak
terima kebaikan Tuhan. Berikan sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Yes. Kami percaya Tuhan kebaikan menyertai kami. Kesetiaan-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Hati kami, jiwa kami tenang bersama-Mu Tuhan. Karena kami tahu tangan-Mu tak kurang panjang untuk menolong kami. Dan telinga-Mu tidak kurang untuk mendengarkan setiap kami Tuhan. Thank you Jesus. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau
setiap kita merindukan hadirat Tuhan, merindukan kuasa-Nya mengalir dari tahtanya di tempat maha tinggi, kuasa-Nya yang sanggup memulihkan, kuasa-Nya yang sanggup menyembuhkan, kuasa-Nya yang sanggup membangkitkan, kuasa yang sanggup menjadikan hati kita tenang bersamanya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, bukan tenang bersamamu, Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa, kami mengucap syukur di saat ini Tuhan. Kami bersyukur hari-hari baru Tuhan bawa kami, saat-saat minggu-minggu baru Tuhan bawa kami, bulan-bulan baru, bahkan kami telah masuk di tahun 2021 di mana Tuhan menyertai kami di sepanjang hidup kami. Banyak pengalaman, banyak hal-hal yang kami kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu kami tidak sempurna, kami belum melakukan kesempurnaan, bahkan kami jauh dari kesempurnaan yang Tuhan ingin kami kerjakan. Banyak kesalahan berulang yang kami buat Tuhan, tapi kami mau saat-saat sekarang ini Tuhan, kami mau lebih lagi sehingga tahun-tahun yang ke depan Tuhan, hidup kami lebih berkualitas di hadapan Tuhan, hidup kami adalah tidak sering mengecewakan Bapa lagi, dan kami mau kami ada sebagai anak-anak yang menyenangkan hati Bapa. Mari berfirman kepada kami Tuhan, ungkapkan isi hati Tuhan untuk kami, urapi hamba-Mu Tuhan dengan hadirat-Mu yang memenuhi hidup hamba-Mu, sehingga setiap perkataan firman-Mu Tuhan penuh kuasa untuk perubahan Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi, mari berfirman kepada kami membuka hati untuk Tuhan berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan bersama-sama dengan saya mengatakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Tahun 2020 banyak hal-hal yang terjadi yang di luar prediksi manusia dan di luar pengalaman-pengalaman kita yang hidup di zaman-zaman ini. Ada satu hal yang membuat banyak orang bertanya-tanya bahwa ada satu kejadian yang luar biasa, ialah pandemi COVID yang begitu merenggut banyak orang, yang membuat banyak orang itu terkapar dan banyak orang mengalami kesulitan yang luar biasa. Nah, ada beberapa teman, Bapak, ada beberapa hamba Tuhan, mereka sempat nelpon dengan saya, mereka nanya gini, kira-kira apa sih yang Tuhan mau dengan COVID ini? Apakah ini bagian dari penghukuman? Apakah ini bagian dari teguran? Atau hal ini adalah bagian dari Tuhan sedang mau menyatakan kemuliaannya? Atau hal ini adalah Tuhan sedang mempersiapkan umatnya untuk masuk kepada level-level yang berikutnya? Karena mereka bilang begini sama saya, salah satu hamba Tuhan dia bilang begini, nah kita tahu sekarang bahwa Amerika telah melegalkan rancangan undang-undang tentang Obamacare atau jaminan kesehatan yang diprakarsai oleh Presiden Obama pada waktu itu. Nah, rancangan undang-undang itu mereka telah membuat setelah para senat sudah sepakati untuk dijadikan undang-undang. Kalau itu sudah dijadikan undang-undang, maka implementasinya ialah setiap warga negara Amerika mereka harus terakses dengan pusat pengendalian kesehatan di Amerika. Nah, salah satu cara membuat pengendalian itu bisa terkoneksi dengan baik, maka setiap warga negara Amerika mereka diharuskan untuk memasang microchip di lengannya kemudian di dahinya. Nah, mereka diharuskan untuk memasang alat itu. Dan alat itu adalah satu-satunya alat yang memiliki kode 666. Nah, saya sendiri juga nggak mengerti kenapa sampai alat itu mempergunakan kode 666. Dan ada beberapa pembuktian yang berkaitan dengan kata the beast itu,
binatang tua itu berkaitan dengan Obama. Nah, salah satu kendaraan yang dipakai oleh Obama untuk safety-nya itu disebut dengan The Beast. Nah, orang mungkin mengatakan bahwa ini adalah hal kebetulan aja. Obamacare itu dimunculkan, kemudian pada waktu yang sama pandemi itu sedang berlangsung dan mereka diharuskan untuk memasang microchip itu. Tapi saya pikir begini, ada satu kejadian yang besar seperti ini, pasti Tuhan ada punya maksud di sana. Ini bukan hal kebetulan, karena saya yakin banget sesuai dengan firman Tuhan bilang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Nah, saya nggak mengerti apakah pandemi ini adalah bagian daripada cara Tuhan melatih kita untuk lebih intim dengan Tuhan atau apa, saya nggak mengerti. Nah, pertanyaan mereka berikutnya, mereka bilang begini, bagaimana dengan para hamba-hamba Tuhan yang terkena COVID ini? Saya bilang, ya itu juga mungkin ada maksud Tuhan di sana. Bisa aja juga Tuhan sedang mendemonstrasikan kuasanya untuk hamba-hamba Tuhannya yang mengalami penyakit COVID, kemudian dalam beberapa waktu dan mereka segera pulih. Nah, kemudian pertanyaan berlanjut, dia bilang begini, bagaimana ketika hamba-hamba Tuhan itu COVID kemudian meninggal dan seterusnya. Nah, saya bilang begini, saya tidak bisa membuat satu konklusi, saya tidak bisa membuat satu kesimpulan bahwa apa yang terjadi karena itu di luar teritorial saya untuk membuat satu kesimpulan. Nah, saya punya keyakinan selalu bahwa begini, ketika Tuhan membuat perlindungan untuk kita, maka kita adalah orang-orang aman. Saya bilang sama dia seperti itu. Ketika Tuhan memagari hidup kita, kita masuk dalam perkenanan Tuhan, kita menjadi orang-orang yang disertai oleh Tuhan, dan orang-orang yang dipagari oleh Tuhan, maka saya pastikan bahwa apapun keadaan dunia ini boleh terjadi, tapi kita tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Nah, dia bilang begini ke saya berikutnya, berarti orang-orang yang mengalami itu tidak mengalami perlindungan. Bukankah kita semua ini Tuhan lindungi? Nah, saya bilang, lah saya juga nggak bisa mengatakan seperti itu. Kita memang berdoa minta Tuhan melindungi kita, tapi persoalannya yang mau melindungi kita itu apakah Ia mau melindungi kita? Nah, ternyata Tuhan tidak serta-merta mengambil suatu tindakan memproteksi kita, melindungi kita, dan seterusnya. Ternyata ada beberapa kriteria juga yang membuat Tuhan melakukan satu tindakan. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara bahwa pada zaman-zaman dahulu, ketika hamba-hamba Tuhan, para imam-imam atau nabi-nabi yang pada zaman dulu, pada zaman perjanjian lama, ketika mereka melakukan kesalahan-kesalahan, maka selalu ada teguran yang Tuhan berikan kepada mereka secara langsung. Itu entah lewat para nabi-nabi atau para imam-imam, Tuhan akan menegur mereka. Kita katakan seperti ini, ketika anak-anak Harun, ada Abinadab sama Abihu di sana, mereka mempersembahkan korban dan mereka membakar korban itu dengan api asing, maka Tuhan marah dengan mereka. Nah, pada waktu yang sama Tuhan menghancurkan mereka dan Tuhan membunuh mereka, kata Alkitab seperti demikian. Nah, waktu hal itu terjadi kemudian Tuhan berbicara kepada Musa bahwa anak-anak ini telah memunculkan sesuatu yang saya tidak suka, yang aku tidak senang. Mereka memunculkan api asing di korban yang seharusnya kudus untuk diberikan kepada Tuhan. Nah, pada waktu itu selalu Tuhan berbicara lewat nabi Tuhan atau imam-imam atau orang yang dipercaya untuk menyampaikan hal-hal yang seperti itu. Nah, kejadian tentang imam-imam ini berulang kali terjadi. Nah, dalam zaman perjanjian lama setiap kali ketika para imam-imam Tuhan ini melakukan hal-hal yang salah, maka Tuhan selalu menegur mereka. Kita lihat ketika dua anak Imam Eli melakukan sesuatu yang jahat dengan korban yang dipersembahkan kepada Tuhan, dengan mengambil daging yang dipersembahkan kepada Tuhan, dan Tuhan pun marah, dan hal itu juga Tuhan lakukan satu eksekusi kepada mereka. Itu pun disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu untuk mengingatkan mereka akan setiap kesalahan-kesalahan yang lalu. Nah, kita lihat zaman terakhir ketika zaman Malyaki, para imam yang ada pada waktu itu, mereka pun melakukan hal-hal yang sama, yang seperti dilakukan oleh Abinadab, yang dilakukan oleh Abihu maupun Hofni dan Penias. Nah, ketika mereka melakukan hal ini berhari-hari, berbulan, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan melewati satu jangka waktu-waktu yang cukup panjang, maka Tuhan mulai berbicara lewat Malyaki. Tuhan bilang begini untuk Malyaki, aku ini sangat mengasihi kamu. Kita lihat Malyaki pasal yang pertama, Malyaki pasal yang pertama ayat yang kedua. Nah, kita dengar apa yang Tuhan bicarakan tentang bangsa Israel, bangsa kepunyaan Tuhan sendiri. Tuhan bilang begini untuk mereka.
Maliaki pasal yang pertama ayat yang kedua, Alkitab bilang begini, aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami. Bukankah Esau itu Yakub? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikian firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub. Nah, Tuhan sedang menjelaskan bahwa seharusnya Esau itu yang mendapat prioritas dalam berkat yang Tuhan harus berikan. Tetapi Tuhan memilih Yakub. Artinya Tuhan sedang bilang untuk bangsa Israel, walaupun Yakub itu adik, tapi aku putuskan untuk mengasihi dia lebih. Tapi bangsa Israel bilang sama Tuhan begini, dengan cara yang bagaimana engkau mengasihi kami? Dengan cara bagaimana Tuhan mengasihi kami? Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Coba kita renungkan ulang, bukankah kalimat-kalimat ini sering muncul dalam kehidupan kita? Bukankah kita sering mengatakan bahwa kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa ini harus terjadi dengan saya? Kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa harus saya seperti sekarang ini? Nah, ini yang perlu kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Hari lewat hari seharusnya menjadi perenungan bagi kita. Nah, kenapa saya berbicara tentang imam? Saya akan buktikan sebentar bahwa kenapa imam ini menjadi penting dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, kita akan lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin bacakan satu ayat lagi. Maliaki pasal yang pertama ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Nah, tadi mereka bilang begini, dengan cara apa Tuhan mengasihi mereka? Dengan cara apa Tuhan mengasihi mereka? Tuhan bilang, seharusnya aku lebih mengasihi Esau, karena Esau itu kakak, tapi aku memilih untuk mengasihi Yakub, artinya aku lebih memilih untuk mengasihi Israel. Nah, kita lihat berikutnya. Maliaki pasal yang pertama, ayat yang ke-6, ayat yang ke-7. Nah, ini pertentangan-pertentangan yang mulai muncul ketika ada sedikit perdebatan antara bangsa Israel dengan Tuhan. Nah, Tuhan bilang lewat Maliaki, sampaikan kepada bangsa Israel seperti ini. Tuhan bilang begini, seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Nah, kemudian Tuhan bilang begini, jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Nah, Tuhan lagi tanya kepada mereka, bahwa kalau aku ini bapa, bagaimana penghormatanmu kepada aku sebagai bapa? Kalau aku ini tuan, bagaimana rasa takutmu kepada aku itu kamu tunjukkan? Nah, ternyata bangsa Israel, khusus imam-imam pada waktu zaman Maliaki itu, mereka tidak memiliki rasa penghormatan kepada Tuhan dalam posisi Tuhan sebagai bapa. Mereka tidak punya kegentaran sedikit juga dengan Tuhan ketika Tuhan adalah Tuhan bagi mereka. Nah, firman Tuhan, Alkitab bilang begini, kamu membawa roti cemar ke mesbahku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan? Nah, ini Tuhan sedang berbicara kepada mereka. Mereka melakukan kesalahan berkali-kali, tapi mereka tidak pernah sadar. Nah, ketidaksadaran mereka ini membuat Tuhan membuat satu kesimpulan, bahwa orang-orang ini perlu diberikan peringatan. Nah, tadi saya bilang di awal bahwa ada orang yang bertanya, apakah COVID ini adalah bagian dari penghukuman Tuhan? Apakah COVID ini bagian daripada kutukan yang Tuhan berikan? Saya bilang saya tidak bisa mengatakan hal itu. Karena mungkin saja Tuhan sedang punya maksud untuk bagaimana membentuk anak-anak Tuhan ini menjadi lebih baik lagi. Karena apa? Tuhan sedang mempersiapkan the next skenario yang untuk manusia, untuk anak-anak Tuhan. Nah, kita lihat siapa sebenarnya Tuhan itu sehingga Tuhan menuntut banyak hal dari imam-imamnya. Kenapa sampai Tuhan harus menuntut tidak boleh memberikan persembahan yang cemar? Kenapa sampai Tuhan bilang begini, kalau aku ini bapa, di mana rasa hormatmu kepada aku? Kenapa Tuhan bilang begini, kalau aku ini Tuhan, di mana rasa takutmu, gentarmu kepada aku? Nah, kita lihat siapa Tuhan. Maliaki juga, kita Maliaki. Maliaki pasal yang pertama ayat yang ke-11. Nah, Tuhan sedang mengatakan dirinya ini seperti ini. Tuhan bilang begini, sebab dari terbit sampai pada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir, sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Nah, pada pasal ayat 11 ini, Nabi Maliaki sedang menyampaikan nubuatan Tuhan yang disampaikan oleh bangsa Israel.
Dia bilang begini, dari terbit matahari sampai dengan terbenamnya matahari, namaku itu besar. Namaku dipuji, namaku disembah. Orang-orang membawakan korban-korban sajian yang tahir. Nah kita lihat, dia bilang begini, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Yang pertama, kemudian dia berikutnya begini, sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa. Itu terminologi yang kedua. Nah kata bangsa-bangsa yang Alkitab pakai di sini, dia berbicara tentang bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Nah ternyata nubuatan ini terjadi pada saat sekarang ini. Tuhan bilang begini, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Terminologi pertama kata bangsa-bangsa, dia berbicara tentang orang yang bukan Yahudi. Nah yang kedua kata Alkitab bilang begini, namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Dia lagi berbicara bahwa namaku juga besar di antara orang-orang kafir yang tidak mengenal namaku. Nah kita lihat pada waktu Nabi Maliaki menyampaikan hal ini, bangsa-bangsa di luar Israel belum ada satupun yang mengenal Tuhan Yahweh. Nah kita lihat ada 400 tahun setelah Maliaki baru Tuhan mulai berbicara kepada kepada umatnya. Tuhan mulai berbicara kepada umatnya. Kita lihat Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23, Alkitab bilang begini untuk kita. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Elohim menyertai kita. Nah kita lihat nubuatan Nabi Maliaki itu terjadi 400 tahun sebelum ayat ini muncul. Artinya apa? Yang dikatakan bahwa dari terbit matahari sampai dengan terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Kemudian Alkitab bilang begini, setiap bangsa-bangsa datang untuk mempersembahkan persembahan yang tahir. Karena apa? Namaku besar di antara bangsa-bangsa. Ini mulai terjadi 400 tahun sekian setelah setelah Maliaki menyampaikan nubuatan ini. Nah, ketika Tuhan Yesus lahir, Alkitab bilang begini, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti apa? Elohim menyertai kita. Nah, ini satu kebanggaan bagi anak-anak Tuhan. Kita sering mengatakan bahwa Immanuel, Tuhan menyertai kita. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Saya katakan ini tidak salah. Dan ini terjadi, seharusnya terjadi. Nah kita lihat, yang orang pahami tentang Immanuel ialah bagaimana? Seringkali kita pahami bahwa Immanuel adalah ketika Tuhan menyertai kita. Nah kata Immanuel ini sebenarnya tidak mengacu tentang penyertaan Tuhan semata-mata. Nah kita harus pahami tentang penyertaan satu pribadi yang besar kepada pribadi yang kecil. Kata El di sana dia berbicara tentang Elohim yang dahsyat, the great God. Dia adalah Tuhan yang besar, dia adalah Tuhan yang maha besar. Oleh karenanya ketika Immanuel atau Tuhan Elohim menyertai kita, maka seharusnya di sana ada tatanan-tatanan yang harus kita bangun ketika penyertaan Tuhan itu terjadi dengan kita. Yang kita pahami adalah Bapak Ibu Saudara bahwa ketika Tuhan menyertai kita, maka Tuhan akan melindungi kita. Saya sangat setuju itu. Kalau Tuhan tidak menyertai saya, maka saya mungkin tidak seperti saat ini. Ketika Tuhan menyertai kita, maka kita tahu bahwa ada apa? Ada benteng yang besar yang Tuhan bangun untuk melindungi kita. Nah ini yang kita inginkan, ini yang kita maui. Karena apa? Ketika hal-hal ini kita munculkan, maka sangat-sangat menguntungkan di pihak kita. Tapi kita lupa ketika Tuhan menyertai kita, Dia adalah Elohim yang besar, Dia adalah Tuhan yang besar, yang menyertai umat yang kecil, Dia menyertai anak-anaknya yang kecil. Seharusnya ada tindakan balik yang kita buat. Nah kenapa sampai Dia disebut sebagai Immanuel yang berarti Elohim menyertai kita? Tidak sekedar Tuhan membentengi kita, tidak sekedar Tuhan menjaga kita, tetapi ketika Tuhan menyertai kita, Tuhan mau setiap langkah kita ada pujian, penyembahan, pengagungan kepada Dia. Oleh karenanya ketika Alkitab bilang begini, pikulah kuk yang kupasang, Tuhan sedang berbicara tentang Immanuel ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ketika Immanuel kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka kehendak Tuhan yang menjadi Tuhan bagi kita seharusnya menjadi prioritas dalam perilaku kita. Kata Immanuel, seringkali kita menganggap kata Immanuel ini adalah Tuhan menyertai kita dalam hal Tuhan melindungi kita. Saya setuju itu.
Immanuel ialah Tuhan melindungi kita dan Tuhan membuat segala sesuatu adalah possible untuk kita lakukan. Segala sesuatu itu mungkin ketika Tuhan menyertai kita. Namun kita lupa bahwa El yang menyertai kita, Elohim yang menyertai kita itu Dia adalah Tuhan yang besar. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan bangsa-bangsa lain. Dia adalah Raja di atas segala Raja yang Dia datang dengan kekuasaan dan kehendak dan aturan Dia. Dia ada di sana bukan sekedar melindungi kita, Dia ada di sana bukan sekedar cuma untuk memberkati kita, Dia ada di sana tidak sekedar hanya untuk menjaga kita, tapi Dia ada di sana untuk kita belajar dari Dia, Dia ada di sana untuk kita mulai worship Him. Kita gagal paham tentang hal ini. Selalu kita bilang Tuhan Immanuel, Immanuel. Kalau Tuhan menyertai kita, saya mau katakan untuk Bapak Ibu Saudara, kalau ada seorang pejabat, ada seorang yang punya pengaruh, katakan dia itu seorang posisi yang cukup tinggi, kita katakanlah dia seorang jenderal, ketika dia menyertai kita, maka saya pikir kita nggak perlu takut. Karena apa? Orang akan hormat dan tidak ada orang yang berani untuk mengganggu kita. Yang jadi persoalan ketika kita berjalan dengan seorang pejabat setingkat jenderal seperti itu, tentu ada tatanan-tatanan yang harus kita buat. Kita selalu bermain pada apa? Memikirkan keuntungan-keuntungan kita. Kita pikir bahwa Tuhan bisa kita manipulasi dengan tindakan-tindakan kita. Seolah-olah kita tidak paham bahwa penyertaan Tuhan membuat kita harus hormat, respect dengan Dia. Penyertaan Tuhan membuat kita harus worship Him. Penyertaan Tuhan membuat kita harus belajar setiap langkah dari Dia. Makanya karena itu Tuhan Yesus bilang, pikulah kuk yang kupasang dan belajar daripada aku karena aku lemah lembut. Ini seringkali kita abaikan hal-hal seperti ini. Nah, ketika hal-hal yang demikian terjadi, apakah kita bisa yakin? Kalau kita mengharapkan penyertaan Tuhan dengan mencari posisi keuntungan hanya di pihak kita, apakah kita yakin bahwa Tuhan atau Elohim itu mau menyertai kita? Apakah Immanuel itu bisa terjadi dalam kehidupan kita? Saya akan mau berjalan dengan seseorang yang bisa bersepakat dengan saya. Saya hanya mau berjalan dengan orang yang bisa sepaham pikir, paling tidak di dalam perjalanan itu kita ada rasa kenyamanan untuk kita saling berbicara satu dengan yang lain. Tapi ketika saya bangun hubungan kita berjalan bersama-sama, kamu suruh saya menyertai kamu, kemudian kamu menjadikan saya seperti seorang jongos, kamu menjadikan saya sebagai seorang bendahara, kamu jadikan saya sebagai seorang bodyguard, kamu gak pernah punya rasa hormat kepada saya, kamu gak punya rasa sungkan kepada saya, bagaimana saya bisa membangun hubungan ini? Saya pikir lebih baik ketika perasaan itu ada pada dirimu, maka lebih baik Anda berjalan sendiri. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kita seringkali beranggapan bahwa Immanuel Tuhan menyertai kita. Kita juga bilang begini, yang maha tinggi telah kita menjadikan perteduhan kita, yang maha tinggi kita telah menjadikan kemah kita. Nah, persoalannya apakah yang maha tinggi itu mau kita menjadikan dia sebagai benteng perteduhan? Seringkali orang mempergunakan Mazmur 91 untuk apa? Untuk kepentingannya dia sendiri. Oke, coba kita baca Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Tuhanlah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Elohimku yang kupercayai. Nah, persoalannya saya katakan tadi bahwa ketika kita mau menjadikan yang maha tinggi sebagai tempat bermalam kita, apakah Tuhan mau menjadikan dirinya sebagai tempat di mana kita bermalam? Saya kasih ilustrasi gampang untuk Bapak Ibu Saudara. Saya punya rumah. Ketika ada orang yang mau datang untuk menginap 1-2 hari di tempat saya pasti akan menanyakan dia gini, kamu nih sebenarnya siapa? Siapa yang suruh kamu ke sini? Nah, ketika orang ini dengan identitas yang tidak jelas, saya pastikan bahwa tidak mungkin saya akan menerima orang ini. Walaupun ini teman, saya rasa sebelum tentu juga serta-merta saya akan menerima dia untuk menginap di tempat saya. Artinya apa? Ketika saya membuka pintu kepada seseorang untuk masuk, apalagi sampai dia menginap di tempat saya, maka saya pastikan bahwa orang ini paling tidak adalah orang yang patut dipercaya, orang yang punya integritas, dan orang yang punya tatanan norma yang benar. Nah, ketika kita menjadikan Tuhan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Nah, persoalannya seringkali kita terlalu percaya diri.
kita pikir bahwa kita berlindung di dalam apa? Dalam naungan Yang Maha Tinggi. Kita sering berpikir bahwa kita sedang apa? Bermalam dalam naungan Yang Maha Kuasa. Apakah Tuhan mau? Cobalah kita mulai berpikir rasional sedikit deh. Jangan ayat-ayat ini membuat kita tuh gini, mencari keuntungan di pihak kita saja. Semua ayat-ayat ini sebenarnya kebenaran firman Tuhan yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kita. Nah, yang jadi persoalan ialah bahwa kita tidak sepakat dengan hal-hal yang lain ketika Tuhan memintakan itu untuk kita. Saya katakan tadi bahwa para imam-imam melakukan hal-hal yang jahat dimulai dari zaman Harun, dimulai zaman Imam Eli dan berakhir pada zaman Nabi Malyaki. Nah, kita lihat ketika para imam-imam ini mulai melakukan hal-hal yang jahat, maka Nabi Malyaki memunculkan satu nubuatan tentang ada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, bangsa-bangsa yang kafir yang tidak mengenal Tuhan, mereka akan muncul sebagai imamat-imamat yang rajani. Artinya Tuhan kecewa dengan bangsa Israel yang memunculkan imam-imam yang tidak setia untuk dia. Nah, ketika bangsa Israel, para imam zaman-zaman dahulu, mereka melakukan kejahatan-kejahatan di mata Tuhan. Mereka tidak hormat dengan Tuhan Elohim sebagai Bapa. Mereka tidak hormat kepada Elohim sebagai Tuhan. Maka Tuhan mulai memutuskan untuk memberikan status imam kepada orang-orang yang lain di luar bangsa Israel. Alkitab bilang begini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, setiap anak-anak Tuhan yang Alkitab sebut begini, mereka adalah bangsa-bangsa yang terpilih, mereka adalah imamat-imamat yang rajani, mereka mengalami satu proses ialah mereka telah dipanggil keluar dari satu kegelapan kepada terangnya Tuhan. Tujuannya apa? Tujuannya Tuhan mau sehingga yang terjadi pada zaman-zaman Nabi Harun, pada zaman Eli dan zaman Malyaki itu tidak terjadi lagi dengan kita. Tuhan mau para imam-imam ini dari mulut-mulut mengeluarkan kata-kata yang mempermuliakan Tuhan. Tuhan mau begini, bahwa dari umat-umat ini yang disebut sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, ada hal-hal yang dilakukan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Nah, kita lihat satu hal yang Daud lakukan menurut saya sangat keren. Daud bilang begini untuk Tuhan, Mazmur pasal yang ke-141, ayat yang kedua. Ini, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Nah, artinya Daud sedang bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau andai kata aku berdoa kepada Tuhan, aku mau doaku yang aku doakan kepada Tuhan seperti persembahan ukupan yang membuat keharuman naik kepada Tuhan. Dan dia bilang begini, dan ketika tanganku terangkat seperti persembahan korban yang diberikan di waktu petang. Nah, ini yang seharusnya terjadi. Ini yang seharusnya menjadi konsen bagi kita. Yang dulu disebut bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Yang dulu disebut sebagai bangsa-bangsa yang kafir. Tapi oleh nubuatan Nabi Malyaki, Tuhan sedang membuktikan bahwa seorang putra telah lahir. Dan dia disebut sebagai Immanuel, yang artinya Elohim menyertai kita. Penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita membuat kita dipilih menjadi imamat-imamat yang rajani. Penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita membuat kita menjadi orang yang dipindahkan dari dipindahkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Nah, kita lihat lagi ayat berikutnya. Nah, Ibrani 13 ayat 15 Alkitab bilang begini, sebab itu marilah kita oleh siapa? Oleh Yesus Kristus senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Elohim, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Nah, ini yang seharusnya terjadi. Seharusnya dalam segala kekudusan yang Tuhan berikan kepada kita, di sana harusnya kata-kata kita memunculkan statement-statement atau kalimat-kalimat di mana Tuhan dimuliakan di atas segala-galanya. Nah, tadi saya bilang bahwa seringkali kita memanipulasi Tuhan dengan mencari keuntungan dengan predikat-predikat yang Tuhan punya. Ketika kita bicara tentang Tuhan adalah Immanuel, maka kita sedang berbicara tentang penyertaan Tuhan seharusnya membuat kita adalah orang yang terproteksi. Ketika Immanuel, maka penyertaan Tuhan seharusnya membuat kita adalah orang-orang yang paling beruntung.
Ketika penyertaan Tuhan, ketika kita sebut sebagai Immanuel, penyerta Elohim menyertai kita, maka kita sedang menginginkan bahwa apa? Seharusnya keberuntungan itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Bukankah yang menyertai kita adalah Tuhan di atas segala Tuhan? Bukankah Dia yang menciptakan langit dan bumi? Bukankah Dia adalah Tuhan atas sorga dan dunia? Bukankah Dia yang berkuasa untuk melakukan segala sesuatu? Kalau Dia yang menyertai kita seperti demikian, kenapa kita seperti ini? Kita mulai memanipulasi, kita mulai mencari Tuhan untuk mendapatkan keuntungan secara material. Kita mulai mencari keuntungan untuk apa? Bermain pada keuntungan-keuntungan jasmania. Nah, kita lihat hal ini ternyata membuat Tuhan Yesus mengecam orang-orang yang mengikuti Dia. Nah, ketika kita mengikuti Kristus, ketika kita mau datang mencari Tuhan, apalagi kita sebut Dia sebagai Immanuel yang menyertai kita, dengan mencari keuntungan-keuntungan pada diri kita sendiri, maka Tuhan Yesus bilang begini untuk kita. Saya akan bacakan, saya akan akhiri dengan khotbah saya. Satu ayat saya akhiri. Yohanes pasal yang ke-6, tolong, ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Nah, kita tahu sebelum ayat ini muncul, kita tahu bahwa Tuhan Yesus memberi makan kepada 5.000 orang dewasa, dan di sana waktu roti tidak ada, kemudian Tuhan Yesus memberkati 5 roti dan 2 ekor ikan. Tuhan memberkati 5 roti dan 2 ekor ikan, dan Tuhan memberikan makan kepada 5 orang dewasa pada waktu itu, dan masih ada lebih 12 bakul. Nah, ketika orang-orang ini melihat bahwa Tuhan melakukan sesuatu yang menguntungkan mereka, Tuhan Musa menjadikan apa? 5 roti dan 2 ekor ikan, membuat 5.000 orang kenyang dan masih ada lebih 12 bakul. Maka kita lihat apa yang mereka pikirkan dan mereka lakukan berikutnya. Nah, ketika Yesus berangkat ke suatu tempat, kemudian mereka mulai mengikuti Dia. Ini jawaban Tuhan Yesus. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Kita lihat ayat 27. "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Elohim dengan meterainya." Nah, Tuhan lagi bilang begini, kita bekerja, jangan kita terfokus, kita mengikuti Tuhan, jangan terfokus kepada hal-hal yang jasmania saja. Alkitab bilang satu lagi, carilah kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepada kita. Nah, saya kepengen tahun 2021 ini kita mulai masuk bangun hubungan dengan Tuhan dalam pengertian yang benar. Kita memiliki tanggung jawab sebagai imam-imam yang kudus di hadapan Tuhan dan berperilaku hormat kepada Bapa, yang berperilaku apa? Takut dan gentar kepada Tuhan. Nah, ini yang Tuhan inginkan kita kerjakan. Mulut kita seharusnya kita pakai untuk apa? Mempermuliakan Tuhan, mengucapkan kata-kata yang mempermuliakan nama Tuhan. Tahun 2021, saya percaya bahwa setiap orang yang mendengar kabar baik, mereka akan mengalami paradigma baru, dan saya percaya bahwa kuasa perubahan akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita membuka diri, ketika kita mengizinkan Tuhan mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita. Akhirnya saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2020 dan selamat tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih buat kesempatan yang indah ini. Engkau sudah memberkati kami melalui pujian penyembahan kami. Tuhan sudah memberkati kami melalui firman yang sudah dilepaskan atas setiap kehidupan kami hari ini. Kami percaya firman-Mu itu adalah kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih kalau hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh masuk di dalam perjamuan kudus. Tuhan, sucikan dan kuduskan, layakkan kami Tuhan, untuk kami boleh masuk ke dalam hadirat-Mu, kami boleh menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan, karena persekutuan itu indah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara,
Hari ini kita diingatkan kembali bahwa perjamuan kudus itu persekutuan kita dengan persekutuan orang percaya dengan kematian Yesus di atas kayu salib dan karya penebusan serta kematian Yesus. Dia sudah mati di atas kayu salib karena pelanggaran kita. Dia di atas kayu salib berkata, sudah selesai. Berarti kita sudah lunas dibayar. Untuk itu, jangan kita berbuat dosa lagi. Saudara, mungkin roti dan anggur ini adalah tanda atau lambang dari tubuh dan darah Yesus. Yesus hanya disalib untuk satu kali selama-lamanya. Roti dan anggur perjamuan itu sekedar tanda peringatan, bukan sekedar tanda peringatan biasa, melainkan tanda yang suci bahwa Tuhan hadir di dalam perjamuan kudus kita hari ini. Perjamuan kudus hari ini mungkin tidak hanya secara fisik, kehadiran Tuhan secara fisik, tapi kehadiran Tuhan secara roh, secara rohani. Jadi untuk itu saudara, barang siapa yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengetahui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Angkat roti di atas kepala kita dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang ada di atas tangan kita adalah roti yang sudah diberkati Tuhan dan merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus. Haleluya, makanlah. Angkat anggur di atas kepala kita, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Cawan anggur yang ada di tangan kita adalah cawan anggur yang sudah diberkati Tuhan. Adalah persekutuan dengan darah Yesus, minumlah. Terima kasih. Mari kita mengucap syukur. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan. Kami sudah masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kami percaya tubuh dan darah-Mu Tuhan sudah menyatu dengan hidup kami Tuhan. Biarlah hidup kami boleh juga dipecah-pecahkan bagi orang lain Tuhan. Kami rela Tuhan menjadi apa yang menjadi maunya Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan, kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang kesusahan Tuhan sudah hiburkan, yang mengalami pergumulan Tuhan sudah buka jalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu GBI Tidar Blessing Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati seluruh kehidupan mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka. Tuhan memberkati anak-anak mereka, studi anak-anak mereka. Kami percaya anak-anak mereka menjadi anak-anak yang dahsyat, anak-anak yang luar biasa. Anak-anak yang diberi kepandaian 10 kali lipat daripada teman-temannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Terlebih lagi Tuhan, kami memberkati kesehatan mereka. Kami percaya tidak ada satupun mereka yang sakit, semuanya sehat. Tidak ada satupun mereka yang kekurangan, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga memberkati Tuhan. Setiap jemaat-Mu yang setia mengembalikan perpuluhan, yang setia Tuhan memberikan persembahan, baik diakonia, persembahan-persembahan yang lainnya, Tuhan memberkati dengan lipat kali ganda. Kami percaya apa yang mereka lakukan, semuanya itu menyenangkan hati Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga memberkati Tuhan bangsa kami memberkati Tuhan kota kami memberkati Tuhan para pemimpin kami Tuhan. Kami percaya pemimpin kami juga ada di dalam kendalinya Tuhan. Kami percaya Tuhan roh takut akan Kau ada dalam setiap kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini dengan takut akan Engkau. Dan boleh mensejahterakan bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada lagi penambahan COVID. Tidak ada lagi yang sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan yang sakit sudah disembuhkan Tuhan. Kami percaya perekonomiannya Tuhan juga berkati. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna Tuhan atas bangsa kami, atas kota kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikannya boleh seturut dengan kehendak hati-Mu Tuhan. Dan boleh memberkati seluruh jemaat-Mu. Tuhan memberkati kehidupan hamba-Mu, Tuhan memberkati rumah tangga hamba-Mu, Tuhan memberkati pelayanan hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan kasih-Mu. Jemaat GBI Tidar Blessing, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allah-Mu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkati kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati anak-anakmu, diberkati kesehatanmu, apapun yang engkau kerjakan, Tuhan membuat berhasil dan beruntung. Bahkan damai sejahtera yang melampaui segala akal akan dilimpahkan atas setiap kehidupanmu. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.